Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyani Junia Karlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi person pada Excel. Nah, di sini korelasi. Korelasi merupakan tingkat hubungan antara dua atau lebih variabel. Tingkat hubungan antara dua variabel disebut simple correlation. Tingkat hubungan antara tiga atau lebih disebut multiple correlation. Dua variabel berkorelasi positif jika perubahan mereka cenderung ke arah yang sama, yaitu meningkat atau menurun. Kemudian dua variabel berkorelasi negatif jika perubahan cenderung ke arah berlawanan. Dua variabel tidak berkorelasi jika perubahan masing-masing tidak berpengaruh ke yang lainnya. Formula korelasi person. A. Nilai korelasi berada di antara 0 sampai 1. B. Rumus koefisien korelasi dengan person correlation, di mana RXY sama dengan koefisien korelasi R person. Sigma XY sama dengan jumlah perkalian X dikali Y. N sama dengan jumlah sampel atau observasi. Kemudian X sama dengan variabel bebas atau variabel pertama. Kemudian Y, variabel terikat atau kedua. Dan X, standar deviasi, di mana rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY per N dikurang 1 dikali SX dikali SY. Nah, di sini ada interval korelasi, di mana interval koefisiennya 0,80 sampai 1,000, itu tingkat hubungannya sangat kuat. Di sini ada juga 0,60 sampai 0,799, itu tingkat hubungannya kuat. Dan 0,40 sampai 0,599 itu cukup kuat. 0,20 sampai 0,399 itu tingkatnya sangat rendah. Kemudian 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. Nah, di sini saya mendapatkan soal dari internet, di mana data skor pretest dan protest eksperimen kelas 8D SMP Negeri 1 Banguntapan. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke Microsoft Excel. Nah, dari data tadi saya sudah membuat di sini tabel yang baru lagi untuk korelasi nilai pretest dan protest dengan korelasi person. Nah, di sini sudah saya buat. Kemudian di sini kita akan mencari yang pertama itu jumlah. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung nilai protest teks ini kita copy sampai ke bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Lalu kemudian untuk mencari nilai rata-ratanya, kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung nilai pretest X ini kita copy juga sama seperti tadi, tutup kurung, enter. Kemudian untuk simpangan baku ini kita menggunakan rumus sama dengan STDFV buka kurung, kita copy lagi, tutup kurung, enter. Nah, untuk mencari protest Y ini rumusnya juga sama seperti pretest X, sama dengan sum buka kurung, kita copy, tutup kurung, sama dengan average, kita copy lagi, tutup kurung, enter. Kemudian sama dengan STDFV tutup kurung, enter. Nah, setelah dapat ini, kita selanjutnya akan mencari nilai X, di mana rumusnya ini sama dengan nilai X dikurang nilai rata-rata
pada pretest X. Kemudian kita F4-kan. Setelah ini enter, kemudian kita copy, tarik ke bawah. Nah, untuk nilai Y juga sama dengan nilai dari protes Y dikurang dengan nilai rata-ratanya. Kita F4-kan, atau di sini ada lambang dolar, kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Kemudian di sini kita akan mencari nilai X dikali Y. Mana rumusnya sama dengan nilai X dikali nilai Y, enter, kemudian tarik ke bawah. Oke, setelah ini kita akan mencari nilai jumlahnya, nilai dari jumlah X dikali Y, yaitu sama dengan rumusnya sama, yaitu sama dengan sum ke kurung, kita copy ini sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya yaitu 30,4. Nah, di sini kan kita udah dapat nih jumlahnya, yaitu 481, 534. Kemudian nilai rata-ratanya pada pretest X itu 32,066667. Ini bisa dibulatkan menjadi 33. Untuk protes Y itu 35,6 nilai rata-ratanya. Untuk simpangan baku itu nilainya 2,3444, 34419242. Ini bisa juga dibulatkan. Kemudian untuk nilai protes Y 2,29284,602, ini juga bisa dibulatkan. Nah, di sini kita lanjut untuk melihat interval coefficient dan tingkat kehubungannya, di mana tadi sudah saya jelaskan pada PowerPoint interval coefficient dan tingkat hubungannya. Di sini kita rumus korelasi Pearson, yaitu di mana mencarinya yaitu kemudian kita mencari ini rumus korelasi Pearson, di mana sama dengan rumusnya yaitu sama dengan kan X sigma X kali Y itu ini per N dikurang 1. Nilai N-nya di sini adalah 15. 15 dikurang 1 itu 14. Berarti kita buka kurung 14, kemudian dikali simpangan baku X, pretest X, dikali dengan simpangan baku protes Y. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya korelasi Pearson pada Excel. Di sini sama dengan di sini Pearson buka kurung, ini pretest, terus dikasih titik koma, kemudian copy lagi protes Y, tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya korelasi Pearson pada Excel. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.